Ustadz, saya mau nanya, hukumnya air kencing ikan gimana? Najis apa enggak? Bapak-bapak, saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Assalamualaikum. Ustadz, saya mau nanya, kalau ibu mengandung bayi yang masih 2 bulan, setelah itu ibunya keguguran, 2 bulan ya, 2 bulan setelah itu ibunya keguguran, apakah bayi itu bisa menolong orang tuanya nanti di akhirat? Jadi ada seorang perempuan hamil usia 2 bulan. Usia 2 bulan itu kehamilan akhirnya keguguran. Apakah bayi yang gugur itu termasuk bayi yang akan hidup dan memberikan syafaat bagi orang tuanya? Apakah tidak? Jawabannya tidak. Tidak. Keguguran dari 4 bulan ke bawah itu dianggapnya seperti sampah sudah. Artinya tidak ada apa-apa. Akikoh tidak sunat dan lain-lain. Tapi kalau keguguran di atas 4 bulan ke atas, itu sudah diberikan nyawa. Sudah diberikan nyawa. Pada saat sudah diberikan nyawa, sudah ada kehidupan kepada bayi tersebut, maka sunat kalau ada bayi yang keguguran di atas 4 bulan itu dikasih nama. Kalau memang kelihatan bentuknya laki-laki, namakan laki-laki. Kalau kelihatan bentuknya perempuan, namakan perempuan. Kalau belum kelihatan, mungkin laki-laki, mungkin perempuan, namain siapa? Emang ada nama banci? Nggak ada. Nama itu cuma laki-laki, nama perempuan, nama banci nggak ada. Nggak ada. Ujang laki-laki, Neng perempuan. Pertengahannya apa? Jang Neng. Nggak ada. Nggak ada. Kata ulama, kalau tidak kelihatan itu bayi laki-laki dan perempuannya, berikan nama yang nama itu bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai perempuan. Seperti apa? Maisaroh. Maisaroh itu nama bisa dipakai laki-laki, Maisaroh bisa dipakai perempuan. Saya dulu waktu ngaji sejarah tentang Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad ini berdagang ke Syam dulu itu kan dengan seseorang namanya Maisaroh. Dulu awal-awal, kok ini Nabi dagang sama cewek ya kemana-mana, usia padahal Maisaroh itu apa? Laki-laki, subhanallah. Jadi kalau Maisaroh bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Kasih nama Maisaroh nggak apa-apa, atau nama-nama yang lain yang memang pantas untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya memanggil nama orang, memanggilnya dengan setengah nama asli? Setengah nama asli. Berarti kalau nama aslinya Mahmud dipanggilnya apa? Mud. Panggilnya Mud. Mud. Kemana Mud? Namanya siapa? Mahmud. Dipanggilnya Mud. Gimana kalau manggil nama orang dengan setengah? Ini wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa menjawab apakah haram, apakah makruh, apakah mubah. Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab memanggil nama orang tapi setengah. Artinya nggak bisa jawab, saya belum tahu hukumnya apa, haram apa enggak. Hanya yang dianjurkan di dalam agama itu, kita dianjurkan untuk memanggil orang lain itu dengan nama-nama yang baik. Dengan nama-nama yang baik dianjurkan. Jadi kita panggil orang itu dengan nama yang baiknya, itu dianjurkan. Nah kalau ternyata nama bagusnya Mahmud, dipanggilnya setengah Mud, wallahu alam. Kalau haram kayaknya enggak. Apakah makruh? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti yang terbaik panggilah nama itu sempurna. Makanya di Sunda itu gara-gara ada adat manggil nama itu separoh, nama-nama Islam itu udah nggak disukai sama orang tua kita sekarang. Nggak disukai. Coba orang Cipetir lahir bayi perempuan, minta nama ke saya misalnya, saya kasih Ruqayyah, pasti berontak itu ibu bapaknya. Ustaz, nggak ada yang lain Ustaz.
Ada lengai. Emang Ruqayyah itu tahu artinya apa? Ruqayyah artinya perempuan yang dijaga dari neraka. Istrinya Nabi ada Ruqayyah, anaknya Nabi ada Ruqayyah, ini ada Ruqayyah, kok nggak mau? Jawabannya satu, nanti udah besar dipanggilnya Kokoy Amu. Emang ini, emang penyakit orang Sunda begitu. Ya orang Sunda, Ruqayyah jadi apa? Kokoy. Maisarah jadi apa? Mai. Aisyah? Ai. Lamun Aisyah. Itulah. Coba nama-nama bapak-bapak yang laki-laki itu ada di atas ya, Mang Udin kalau nggak salah. Itu Mang Udin namanya bisa Syamsuddin. Namanya Syamsuddin, dipanggilnya Udin. Nah, itu memang kata-kata itu wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa jawab. Kemudian selanjutnya, dan bagaimana hukumnya laki-laki mendengar perempuan sedang bersolawat, apakah maksiat atau nikmat dari Allah? Ini para jamaah, ini nanyanya kalau menurut saya agak sedikit salah nanyanya, agak sedikit salah. Jadi jangan dikaitkan solawat. Nanyanya begini, suara perempuan itu aurat apa bukan? Nanti mau dipakai solawatan kek, mau dipakai qosidahan kek, mau dipakai nyanyi kek, bahkan mau dipakai ngomong juga sama. Bapak-bapak ketruk-ketruk pintu ke rumah tetangga, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab sama perempuan di dalam karena suaminya tidak ada, keluarga laki-lakinya tidak ada, dijawab sama perempuan, Waalaikumsalam. Suaranya dengan kelembutannya. Itu aurat apa enggak suara perempuan? Suara perempuan ini terbagi dua pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan suara perempuan ini aurat. Maka saat suara itu dikumandangkan kencang dan laki-laki mendengar, maka haram hukumnya. Haram. Ini mutlak sudah, suara perempuan haram sudah. Makanya kalau perempuan bukan mahram dengan laki-laki, itu harus waspada. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, suara perempuan itu apabila menarik syahwat, dilengkek-lengkukan, diindah-indahkan, didesis-desiskan, maka haram hukumnya. Tapi apabila tidak dilengkukkan, tidak dibentukkan suara syahwat, itu tidak haram karena bukan aurat. Jadi pendapat yang kedua, suara perempuan bukan aurat kecuali suara-suara perempuan yang menarik syahwat laki-laki. Maka suara itu bukan karena aurat tapi karena menarik syahwat, maka hukumnya haram. Makanya dulu sempat ada lagu-lagu tuh yang perempuan, siapa tuh nyanyi-nyanyi yang suaranya dilembut-lembutin kayak nyanyi Aisyah istri Rasulullah, tapi perempuan yang nyanyinya itu haram. Haram karena dilengkukan, disyahwatkan dia. Sehingga laki-laki itu mendengar itu bukan qasidahnya, bukan nyanyinya, bukan sholawatnya, tapi suaranya itu dinikmati. Maka itu bukan nikmat dari Allah, itu musibah sebenarnya. Itu musibah. Ya. Baik. Makanya para jamaah, afwan, kasih tahu istri-istrinya, kalau istri lagi di rumah sendiri, ada yang ketruk pintu ngucapin salam, jawab salamnya pakai nada kasar, agar tidak ada syahwat. Karena kalau sudah ada syahwat, itulah awalnya sering terjadinya musibah. Assalamualaikum, laki-laki, jawab dia perempuan, Waalaikumsalam. Sah Kang? Di luar juga saya kuntilanak apa sih bahasanya. Nah akhirnya bagaimana? Syahwat. Tapi kalau dilembutkan itu, enak amat ini suara, enak amat. Kadang-kadang suaranya dienak-enakin, mukanya diasem-asemin. Macam-macam. Jadi intinya para jamaah rahimakumullah, itu masalah suara perempuan. Makanya kalau suara perempuan itu kayak ngaji apa, yang terbaik jangan pakai mic keluar, mic di dalam saja sudah. Makanya tadi perempuan di sini pas ngaji pakai mic keluar, saya langsung tegur, jangan. Kenapa? Hati-hati lebih dikedepankan dalam kehidupan beragama. Ya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, berapakah batas perempuan haid? Berapakah batas perempuan haid? Batas perempuan haid
Ini yang dimaksud batas ini batas haidnya apa batas masa haidnya? Sudah saya jawab dua-duanya. Perempuan itu haid batasannya 15 hari. Udah maksimal haid itu 15 hari. Haidnya. Adapun usia perempuan itu berapa batasan dia haid berhenti, itu batasannya paling sedikit 52 tahun. Kalau orang-orang sekarang dibilang namanya usia menopause. Jadi menopause itu usia-usia di mana perempuan sudah tidak haid. Kenapa tidak haid para jamaah? Karena uratnya sudah mengering, tubuhnya sudah keriput dan sudah masuk tua. Iya. Jadi enggak haid itu bukan berarti apa? Bukan, karena uratnya sudah mulai kering. Uratnya sudah mulai kering, akhirnya dengan kering itu perempuan tidak keluar lagi darah haidnya. Makanya rata-rata kalau perempuan sudah tidak haid, perempuan itu tidak akan bisa hamil lagi, sudah nggak akan bisa hamil lagi. Dan usia menopause itu menurut ulama paling muda usia menopause itu 52 tahun. Rata-rata kalau sudah 52 tahun perempuan sudah tidak haid lagi. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya gimana caranya agar kita betah di pondok karena ingat mamah terus. Ini para jamaah, para jamaah, pernah ada yang mondok nggak yang sudah tua? Pernah ada yang mondok nggak? Nggak ada. Saya tanya bapak-bapak, kalau ngaji iktikaf di masjid betah apa enggak? Ngaji iktikaf di masjid betah apa enggak? Enggak. Buktinya apa? Pengen keluar, pengen cepat pulang. Kalau ngaji dawam jam 9 beres, setengah 10 beres, kurang nyaman sama hati, oh dibicarakan di belakang. Ngaji ini apaan? Setengah 10. Kiai kurang ajar itu mah. Biasanya juga diomongin. Artinya apa? Dengerin para jamaah. Dengerin. Artinya adalah manusia itu kalau dalam kemuliaan nggak ada yang namanya betah. Karena setan dan hawa nafsu terus bisik-bisikan agar dia cabut dari kemuliaan dan pindah kepada kehinaan. Apalagi dalam bidang ilmu. Kemuliaan yang terbesar di sisi Allah apa? Ilmu. Makanya orang jangankan pesantren, ngaji ilmu kalau diajak ngaji yang benar itu rata-rata nggak betah. Kenapa? Oh Ustadz, saya sampai jam 2 malam Ustadz tabligh akbar saya ngaji betah. Iya, karena yang ceramahnya nggak ilmu semua yang disampaikan. Ada guyonnya, kadang-kadang ada nyanyinya, kadang-kadang ada ininya. Ya bagus kan Ustadz? Iya bagus. Siapa yang ngomong jelek? Nggak. Cuman kalau bicara ilmu, ikhlas murni ilmu, rata-rata orang nggak betah. Kenapa? Setan nggak bakalan ngizinkan. Kenapa? Karena kalau ngaji ilmu dari awal sampai akhir ilmu, pasti pulangnya bawa ilmu. Cuman setan kenapa nggak goda orang-orang yang ngaji ada nyanyinya, ada. Kenapa nggak digoda? Karena setan tahu nih jamaah pulang yang dibawa bukan ilmunya, nyanyinya. Ayo Ustaz, bapak-bapak ngaji, kemudian ada bahasa jorok. Bahasa jorok itu lucu, lucunya juga enakeun. Pulang ke rumah yang hafal yang mana? Hadis nabinya apa ijma ulamanya apa yang joroknya? Ayo. Hafalnya pasti di situnya. Setan makanya cerdas mereka. Dibuatlah betah, dibuatlah begini, subhanallah. Tapi intinya semua pasti tujuannya baik. Hanya saja kembali lagi, orang itu jangankan pesantren, jangankan di pesantren, di majelis taklim mereka nggak betah, apalagi di pesantren. Tahunan ente bakal duduk dengan kita. Ente tahu. Tuh tanya bapak-bapak di belakang ente. Ambil satu orang ente tanya nanti, suruh jujur. Kuat nggak baca Quran 2 jam coba? Suruh jujur. Oh kuat nggak? Enggak, paling kuat 1 jam. Itu juga udah gelisahnya luar biasa. Wah, no. Bu, coba kopi bu, itu baru 10 lembar udah kopi bu, gelisahnya luar biasa. Gelisah luar biasa. Tanya tuh sama ente. Bapak-bapak sering baca Quran, tapi tanya betah nggak dengan baca Quran? Enggak.
Nah sekarang begini, di rumah sendiri, di kamar sendiri, baca Quran sendiri, itu pun masih nggak betah, apalagi ente di pesantren bukan rumah ente, di kamar bukan kamar ente, makan bukan makanan ente yang biasa, ini dan itu, sedangkan ente baca Quran, zuhur baca Quran, asar baca Quran, ba'da maghrib baca Quran, ba'da subuh baca Quran, jam sekian baca kitab, jam sekian ngapalin, jam sekian pegang mutun, jam sekian wirid, jam sekian zikir, jam sekian, hampir 18 jam ente manfaatkan untuk ilmunya Allah. Yang 2 jam aja bosen, nggak betah, apalagi yang 18 jam. Yang di rumahnya aja bosen, nggak betah, apalagi yang di dalam pesantren. Kenapa itu terjadi? Bukan berarti ilmu itu menyebabkan manusia nggak betah, bukan. Tapi setan ini terus membujuk, menggoda bagaimana manusia itu agar tidak betah di dalam kemuliaan, terutama di dalam ilmunya Allah. Makanya para jamaah, kalau ada tukang ibadah satu, itu setan nganggap remeh untuk menggoda dia. Makanya cukup satu iblis menggoda satu ahli ibadah, kegoda sudah. Tapi kalau iblis menggoda ahli ilmu, itu bukan satu, puluhan dikerahkan untuk menggoda ahli ilmu agar dia tidak lulus dalam ilmunya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang tukang ibadah manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang belajar ilmu, ini bisa mengajak, menyelamatkan daripada ribuan bahkan jutaan manusia. Makanya dulu itu ada nasihat dari ulama Banten, beliau menyampaikan satu santri lebih baik daripada 1000 anak sekolah. Kenapa begitu? Bukan masalah sekolah dan pesantren dibenturkan, tapi masalahnya adalah keluaran sekolah itu tidak bisa menjadi pemimpin 1000 anak santri, nggak bisa. Tapi 1 anak santri bisa memimpin 1000 anak sekolah. Contoh ginilah bapak-bapak, ini contoh kecil. Contoh kecil, kita cek ulama-ulama kita yang pesantren dari kecil. Mereka punya murid, punya jamaah. Kadang-kadang jamaahnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang S1, S2, ada D3, ada D3, ada D3, D4 ada. Ada nggak sekolah D4? Ada, yang nggak ada D5. Karena kalau D5 jadi dilema, jadi nah, dilema nantinya ya. Nah itu makanya para jamaah, afwan, kalau ada anak anda pesantren dimanapun gak betah, nasihatin, karena mereka sedang ada dalam ujian besar. Karena kalau nanti mereka sudah mengalahkannya dan ada dalam betah, mereka ada dalam kemuliaan. Nanti akan ada hijrah dari pesantren ke pesantren ke pesantren dan selanjutnya dari tempat mulia ke tempat mulia, insya Allah. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, di sebuah kampung terdapat masjid, betul, di kampung semuanya ada masjid. Kalau nggak ada masjid tuh kampung ada bala, bisa-bisa. Selepas melaksanakan sholat Jumat, mereka langsung melaksanakan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya dan biasanya Ustadz? Bagaimana? Oh, para jamaah, ini jawaban yang terakhir. Sholat duhur dilakukan setelah sholat Jumat, itu disebut namanya sholat i'adah. Perhatikan dulu, belum beres nih. Sholat i'adah itu dianjurkan apa tidak? Untuk sholat Jumat sendiri tidak dianjurkan. Ini pendapat yang mu'tamad, tidak dianjurkan. Walaupun ada yang mengatakan sunat untuk i'adah sholat duhur, tapi yang mu'tamad tidak dianjurkan. Kecuali di dalam madhab Imam Syafi'i yang menyampaikan bahwa apabila ada sholat Jum'ah dan sah dan tidak sahnya sholat Jumat itu ada perbedaan pendapat. Jadi ada sholat Jumat, menurut pendapat ini itu Jumat begitu nggak sah gitu. Menurut pendapat ini itu Jumat sah, atau bukan begitu, atau
menurut ulama-ulama ijma' Jumat itu salah satunya nggak sah. Nah kalau begitu sunat selepas sholat Jumat iadah, khawatir anda kebagian Jumat yang nggak sah. Seperti apa? Seperti kalau anda sholat Jumat di satu kampung yang kampung itu melakukan 2 Jumat. Untuk contoh, misalnya di kampung Cipetir dilakukan sholat Jumat 2 misalnya, tanpa ada uzur, hati-hati, tanpa ada uzur. Misalnya yang satu di Tahsilul Maqasid, yang satu lagi ke arah atas tuh di masjid atas, masjid apa yang ke arah Ustadz Masykur itu ke atas teh, ke arah Batu Karut, ke arah Batu Karut, Ustadz Masykur yang di atas tuh. Misalnya di situ ada Jumat. Di Cipetir Tahsilul Maqasid ada Jumat. Nah, pada saat ada Jumat berdekatan begitu, itu enggak sah salah satunya. Walaupun berdalil, oh ini kan udah kepisah jalan. Masalah kepisah jalan dan tidak kepisah jalan itu dikaji dulu dalam fikih. Itu satu kampung, satu RW. Masih Jumat ada 2, kurang asem nanti ngaji. Itu rata-rata yang begitu bukan karena agama, tapi karena syahwat, karena hawa nafsu. Nggak boleh para jamaah, ibadah kok dikedepankan hawa nafsu. Nggak boleh. Itu kalau sudah ada Jumatan 2, anggap di Masjid Tahsilul Maqasid sama di masjid atas Jumatan. Umpama nih, itu kalau ada Jumatan di dalam satu kampung tanpa ada uzur, catatannya nih, tanpa ada uzur, maka yang sah Jumatan itu adalah yang pertama takbiratul ihramnya si imam itu yang sah. Umpama di Cipetir itu di Masjid Tahsilul Maqasid takbirnya umpama jam 12:04 pas, Allahu Akbar, itu yang mengasah. Kalau di masjid atas misalnya jam 12:16, selisih semenit, maka yang sah sholat Jumatnya Tahsilul Maqasid, yang enggak sah itu masjid yang atas, atau sebaliknya. Nah kalau 2 masjid itu terus berjalan masing-masing, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kontrol. Bapak-bapak kan nggak mungkin pada saat imam takbir di Tahsilul Maqasid, Allahu Akbar, dengekeun dulu takbir jan. Barang itu kan nggak bisa. Maka ada kemungkinan sholat Jumat anda sah apabila takbirnya lebih dulu, ada kemungkinan Jumat anda tidak sah karena di sana takbirnya lebih dulu. Nah kalau posisi anda begitu, dianjurkan sholat iadah. Makanya pecah sholat Jumat itu menjadi 2 itu bahaya, itu awal perpecahan umat Islam. Hati-hati, karena nanti kalau sudah pecah 2, yang ini menjelek-jelekan yang sana menjelek-jelekan yang sini, maka persaudaraan Islam di situ retak, bahkan belah, akhirnya pecah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal satu kampung, padahal satu RW, tapi mereka hatinya seakan-akan satu kota. Yang satu tinggal di Bogor Barat, yang satu tinggal di Bogor Timur. Padahal cuma sejengkal. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati para jamaah, jangan belajar dalam agama mengedepankan hawa nafsu, jangan. Kedepankanlah agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang enggak jelas dan ada yang berbeda pendapat dalam satu masalah, alangkah baiknya berkumpul, karena yang ini kiai, yang ini kiai, anda diciptakan oleh Allah paham agama. Jadi jangan pernah main dari belakang. Kumpul, bawa kitab, kan ada coretnya, kan ada dalilnya. Ayo ngaji sudah. Nanti sudah ngaji akan ketemu mana dalil yang benar, mana dalil yang tidak benar, mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah. Kalau nanti dalilnya dua-duanya kuat, maka yang terbaik adalah at-tasamuh fil ikhtilaf. Artinya apa? Saling menghargai di dalam perbedaan pendapat. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas apa enggak nih? Kalau titip pesan saya, siapapun yang hadir di sini yang punya pengaruh, hati-hati. Jangan pernah anda mengizinkan, apalagi anda mendukung ada 2 Jumat di Cipetir. Jangan. Ada 2 Jumat di Cipetir, mohon maaf, mungkin saya adalah orang pertama yang akan mendatangi orang tersebut yang membuat Jumat baru. Nggak boleh. Jangan buat pecah belah yang diwariskan nanti untuk anak keturunan kita, jangan. Karena kalau sudah dibuat 2, ini pecah belahnya bukan kita, nanti keturunan kita yang lebih parah. Yang keturunan kita yang lebih parah nih anak cucu kita nanti.
Ini yang parahnya. Kalau kitanya mungkin, Ustadz, masjid saya sama masjid itu beda Jumat. Saya mah biasa aja, ketemu salam, ketemu begini. Iya ente begitu sekarang, anak cucu ente nanti lain. Anak cucu yang jamaah masjid itu dengan anak cucu yang jamaah masjid ini, itu nanti malah besar berantemnya karena mereka nggak paham. Makanya jangan pernah membuka celah dalam masalah Jumat. Ada 2 Jumat, jangan pernah sekali-kali. Jangan. Kalau bicaranya tidak ada udzur. Kalau ada udzur mah ya silahkan. Cipetir sama Cinangka mau Jumatan berbeda, ya emang berbeda. Cipetir mah kampungnya di sini, Cinangka kampungnya di sana. Jadi jangan sampai dalam satu kampung itu ada 2 sholat Jumat, apalagi hanya gara-gara masalah sepele. Itu hati-hati, karena mereka yang punya ilmu, kedepankanlah ilmu, jangan dikedepankan hawa nafsu. Kira-kira jelas nggak para jamaah? Makanya sekali lagi para jamaah, saya ingatkan, di majelis kita ini ada tanya jawab, itu fungsinya untuk masalah yang gak jelas, tanyakan di sini. Tanyakan para jamaah agar nanti kita mendapatkan jawaban dengan dalil-dalil yang jelas. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu sampai detik ini belum jelas, kita pendem-pendem. Jangan, tanyakan agar ada hukum yang jelas. Kayak misalnya bapak-bapak misalnya bertanya, Ustadz, hukumnya air kencing ikan gimana, najis apa enggak? Bapak-bapak, saya tanya, mohon maaf, ikan kalau kencing kena baju najis apa enggak? Kunaon cicing ya dah? Hah? Ikan mas itu kalau dipotong rata-rata ditekan badannya, disobek, kencing itu. Mancer, itu kencing. Najis apa enggak kalau kena baju? Tuh. Yang satu bilang najis, yang satu nojos. Macam-macam nih. Yang mana nih yang benar? Bapak-bapak, kencing ikan itu najis. Kencing ikan najis. Tapi kalau satu ikan digoreng sama isi-isinya terus dimakan sekali suap, kayak ikan teri, sudah itu dimaafkan. Hati-hati masalah ikan, tuh masalah apa? Masalah jalalah. Jalalah para jamaah. Apa hukumnya jalalah para jamaah? Siapa yang ingat hukumnya jalalah? Nggak apa-apa, ayo berdiri. Siapa? Jalalah Mang Jarkasi. Tuh pan, jalalahnya aja nggak tahu. Jalalah itu para jamaah hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, tapi hewan itu mengkonsumsi najis. Bapak-bapak melihara ikan nila, itu nila makanin hasil dari helikopter yang ada di atas sekolah. Tahu nggak helikopter? Bang Zarkasi. Akhirnya tuh ikan ya kotoran manusia dimakan, tereh gede. Itu kan asumsinya makanannya kan kotoran najis-najis. Nah, itu daging hewan tersebut disebut namanya binatang jalalah. Hukumnya bagaimana kalau mau dimakan? Boleh nggak dimakan? Boleh, tapi hukumnya harus diinapkan dulu, diendongkan dulu, dibiarkan dulu di air yang bersih selama 3 hari. Dicungcung. Dicungcung biar keluar apanya? Kuningannya. Karena kalau baru diambil, dibelek itu ada kuningnya biasanya. Nah, itu hati-hati para jamaah rahimahullah. Nah, hukum-hukum seperti itu para jamaah, kesempatan di majelis ini tanyakanlah agar kita mendapatkan tambahan jawaban di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.